In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Yes, you are. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. Oh, you are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Where there is new wine, there is new power, and there is new freedom. And the kingdom is here. I lay down my own flames to carry a new fire today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Bring new wine out of me. Have your way, have your way. Lord, I don't want what's been, I want what's next, God. Would you increase my capacity for your new wine? Yeah. Holy Spirit, come Holy Spirit, have your way, yeah. God, I praise you for the new wine. As you crush me, as you press me, I want more. God, I want more. Have your way. Oh, and where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Where there is
freedom and the kingdom's here. I laid down my old flames to carry your new fire today. To carry your new fire today. To carry your new fire today. Come on, let's sing. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine. And it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. I
Jesus, you're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, 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 I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. 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 Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Happy Sunday IFGF Cirebon. Dimanapun kita berada, aku percaya kalau damai Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengimani satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita ingat, walaupun mungkin sekarang kita berada dalam lembah kekelaman, walaupun mungkin kita berada dalam uncertainties, tapi Tuhan adalah seorang Allah yang mempunyai
semua rencana yang terbaik untuk kita. Dan mari kita percaya hanya kepada Dia. Amin. Letting go of every single dream, and each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. Try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Through this you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. And I will trust in you.
46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau beri kesempatan kami untuk dapat berdoa bersama Tuhan, terutama kami ingin berdoa untuk bencana yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi, dan bencana-bencana lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya Engkau yang tetap pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Kami juga Tuhan berdoa untuk bantuan yang disalurkan, biar semua dapat tersalurkan dengan sempurna dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk semua keluarga yang ditinggalkan, Kau berikan penghiburan, berikan kekuatan. Dan juga Tuhan, kami bersatu hati ingin berdoa untuk pemulihan kesehatan Oma Eva pasca pemasangan 2 ring. Engkau Tuhan yang terus sertai hidupnya, biar pemulihannya dapat segera sembuh dari segala penyakitnya Tuhan. Engkau yang terus Tuhan berikan penghiburan, berikan sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Tuhan, kami juga ingin bersyukur untuk kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia ini. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau sudah berikan, untuk obat-obatan, untuk dokter-dokter yang merawat, Engkau yang berikan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dan industri, keamanan, kesatuan, dan kerukunan di Indonesia ini Tuhan. Engkau Tuhan yang tolong terus pegang bangsa kami, Engkau yang kendalikan bangsa kami. Kami juga Tuhan mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami semuanya sampai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dan kita berkumpul di keluarga Allah, keluarga AFJF
Cirebon. Saya mengucap syukur dan saya tahu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita nanti masuk ke dalam doa, mari kita angkat dulu Alkitab kita lah. Karena kita semuanya berdasarkan kepada firman Tuhan. Angkat Alkitab saudara dan mari kita deklarasikan terlebih dahulu. Mari 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan. Saya diubahkan. Dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Kita sudah mendeklarasikan bahwa firman-Nya itu adalah sesuatu yang merubah kita, bahkan yang menuntun kita, melengkapi kita. Dan sekarang kita akan berdoa. Terlebih-lebih saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, saudara-saudara yang terkasih, aku ini berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Inilah kerinduan saya. Dan sekarang sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, tapi juga yang hadir di tengah-tengah kami pada saat kami 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau hadir dan Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu kami rindu sekali ya Tuhan, hari ini ketika kami mulai merenungkan firman-Mu, kami mulai ya Tuhan, sungguh-sungguh membuka hati kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara, karena firman-Mu itu hidup, ya dan amin, dan menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Mari Tuhan, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, dan berkati kami semuanya ya Tuhan. Dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami percaya, kami terima semua ini, karena kami tahu Engkau sedang menuntun kami, Engkau memperlengkapi kami, Engkau juga sedang memberikan kepada kami ya Tuhan arahan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita masih dalam suatu tema besar, yaitu Greater Destiny. Tapi kita akan mulai dulu, destiny-nya itu apa sebenarnya. Nah, kalau saya buka di khususnya 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Luar biasa saudara ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, perhatikan ini, memberitakan, dikatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, ini adalah destiny-nya sebetulnya. Tuhan ingin kita tuh mengerti bahwa kita dipanggil oleh Dia. Mari kita lihat lagi satu ayat, yaitu kita baca dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Luar biasa saudara ya. Yohanes 15 ayatnya 16. Maka dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, dikatakan situ. Tetapi akulah yang memilih kamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau saya boleh ulangi, ini Yesus mengatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih, tapi aku, Yesus, yang telah memilih kamu. Saudara,
Kadang-kadang susah sekali bagi kita mungkin untuk menangkap artinya chosen, terpilih atau dipilih. Kadang-kadang kami merasa layak enggak sih kami ini? Kami kok seperti ini? Masa sih? Masa kami yang dipilih? Saudara, mari kita teruskan dulu. Satu ayat lagi atau tiga ayat sebetulnya. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Perhatikan saudara. Ada destininya, suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, dikatakan seperti itu. Dan jelas sekali dikatakan di sini bahwa dialah Tuhan yang telah memilih. Dan kemudian ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Perhatikan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan dalam zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi sudah saya katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita, berbagai-bagai pencobaan. Saudara, yang pertama, kita dipilih. Kita sudah dipilih. Yohanes 15 ayat 16 jelas sekali mengatakan bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih. Kita dipanggil, dipilih. Banyak dari kita mungkin, termasuk saya sendiri, yang bener aja gitu ya. Masa sih saya dipilih? Apa sih sebenarnya kita nggak mempunyai sesuatu yang luar biasa, nggak layak lah untuk dipilih seperti itu. Saudara, ini kadang-kadang membuat kita memang nggak bisa menerima kasih Tuhan. Nggak bisa menerima arti panggilan Tuhan. Sebetulnya kalian semua, kalian semua, itu sudah dipilih. Dari mana kita tahu? Kalau saudara hadir pagi hari ini, di dalam Zoom atau di dalam streaming ini, kalau saudara hadir aja dalam kebaktian Allah, itu berarti saudara sudah termasuk yang terpilih. Kenapa kok bisa saudara datang? Semua ini kan kita tahu karya daripada Roh Tuhan, Roh Allah yang menyebabkan kita datang. Mungkin di antara saudara bilang, saya kan diajak teman, ya udahlah, mumpung diajak ya udahlah, saya datang untuk melihat. Saya kan disuruh sama orang tua, saya datang. Saudara, tidak mungkin itu terjadi kalau bukan Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mendorong sehingga kita datang. Meskipun hati kita merasa, ya asal ada, asal muncul. Tapi saudara, ingat, kita tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan sebenarnya. Itu adalah karena Tuhan memilih kita untuk kita bisa hadir. Jadi kita tahu sekarang bahwa nggak mungkin kita bisa hadir gitu saja. Saudara, saya sendiri merasakan bagaimana saya dulu awalnya masih sekitar ya usia belum 20, mungkin baru 19 begitu kira-kira atau 18, 19. Itu saya yang sudah sekolah di sekolah yang bagus, sekolah Kristen yang bagus, tapi kemudian saya satu hari waktu saya sedang kuliah ini, entah kenapa saya ingin sekali membaca Alkitab. Saya melihat teman-teman saya itu khusyuk sekali kalau membaca Alkitab. Ada apanya ya? Kepingin tahu, saudara. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngambil, tapi saya tahu itulah gerakan daripada Roh Kudus. Dan saya kemudian minta sama teman saya, gimana caranya ya dapat Alkitab? Maka teman saya kasih satu Alkitab kecil aja. Dan saya mulai membaca. Karena saya nggak ngerti membaca Alkitab yang kecil gitu, hurufnya juga kecil-kecil gitu ya. Tambah-tambah saya membaca dari mana nggak ngerti. Pokoknya kepingin baca aja ngeliat. Saya tanya kembali sama teman saya. Aku nggak ngerti baca begini. Oh, kalau gitu kamu ikut aja. Ikut pelajaran. Ikut ya namanya mungkin katekisasi atau apa saja. Ikut aja. Nanti kamu akan diajarkan untuk bisa mengerti. Ikutlah saya. Dan dari situ, saudara, saya ikut
akhirnya sampai saya bisa ya sedikit mengertilah tentang apa yang difirmankan, apa yang artinya di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan itu selalu menegur, menuntun, membimbing kita. Sudah, tapi itu belum keseluruhannya, saudara. Belum waktunya seakan-akan. Saya masih perlu diperlengkapi, diproses, saudara. Nah, coba 2 minggu yang lalu saya udah bicara mengenai Petrus misalnya. Petrus dipanggil. Ketika itu Simon Petrus lagi seorang nelayan bersama dengan Andreas saudaranya. Yesus lewat dan dipanggil. Petrus atau Simon, ikutlah aku. Loh, saudara, itu orang bisa meninggalkan jalannya ikut Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Gak ngerti, pasti gak ngerti Petrus maupun Andreas. Pokoknya ikut aja dah. Dan waktu ikut, dia melihat bagaimana Yesus mulai mengajarkan. Yesus mulai mencontohkan, memperlihatkan. Seharusnya bagaimana kita hidup. Dan disertai juga tentunya dengan hal-hal yang besar. Bagaimana mertua Petrus yang pertama disembuhkan dari demamnya. Kemudian juga nanti di Kana misalnya, dia melihat bagaimana air kemudian berubah menjadi anggur. Banyak sekali mujizat demi mujizat. Dia ngikutin terus. Dia pikir, wah ini orang luar biasa ya. Ini orang hebat ya. Saudara, dia ikut terus sampai akhirnya dia melihat, nah kok ditawan, kok ditangkap gitu kan ya. Kok diem aja ditangkap dan dia ini. Padahal demikian banyak mujizat sudah bisa dilakukan. Siapa sebenarnya orang ini kan? Dia akan jadi raja di atas segala raja. Itu pikiran Petrus gitu kan ya. Dan dia pikir, kalau dia jadi raja kan, wah saya bisa jadi apa ini? Itu pikiran manusia. Semuanya seperti itu, saudara. Sudah diikutin, sudah belajar, sudah melihat, memberikan dapat contoh-contoh yang bagus. Tetap aja Petrus masih melakukan yang seperti itu. Akhirnya kita tahu sampai suatu ketika Yesus disalibkan. Tapi waktu di dalam pengadilan waktu ditangkap dan diadili, Petrus itu yang sudah ikut 3 tahun lebih itu ternyata bisa menyangkal. Yang tadinya dengan emosi mengatakan, aku tidak akan menyangkal, aku akan terus menyertai kamu, aku percaya. Wah, saudara, tapi emosinya luar biasa. Jadi Petrus ini seorang nelayan latar belakangnya, emosinya juga luar biasa gitu ya, keras kepala juga gitu kan. Tapi waktu Yesus ditangkap 3 kali dia menyangkal Yesus. Udah, ini Petrus. Nah, kadang-kadang kita akan mikir, kok seperti ini orang dipilih sama Tuhan? Benar nggak, saudara? Orang yang seperti ini kok dipilih sama Tuhan? Tetapi pada waktu Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, pada saat dia setelah bangkit, dia hadir. Dia ketemu dengan murid-muridnya. Dan di situ Tuhan mengatakan, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dikatakan seperti itu. Hancur hati Petrus. Di situ sebetulnya Petrus menyadari bahwa Yesus bukan saja guru yang luar biasa. Bukan saja nabi besar. Bukan saja raja di atas segala raja secara manusiawi. Tapi Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Di situ hatinya dia hancur. Tapi masih perlu sesuatu. Makanya Tuhan memilih, Yohanes 15 tadi mengatakan, tapi Tuhan juga akan melengkapi, memproses kita lebih dahulu. Jadi apa yang terjadi? Kemudian pada waktu dalam ketakutannya, murid-murid kemudian berkumpul dan mereka mengatakan, yuk kita berdoa di upper room. Di situ Roh Kudus dicurahkan. Di situ kita melihat Petrus kepenuhan Roh Kudus. Di situ kita melihat dimeteraikanlah perjanjian Tuhan dengan Petrus. Dimeteraikanlah bahwa dia akan menjadi gembala. Dan setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Dia cuma khotbah, dia bicara 3.000 orang. 3.000 orang bertobat, saudara. Luar biasa, itu terus. Dan akhirnya kita tahu, Petrus akhirnya menjadi gembala yang luar biasa di kota Roma. Kita tahu
umat Katolik mengatakan bahwa Petruslah yang menjadi paus yang pertama. Saudara, ada proses. Itu yang perlu kita ketahui. Ada hal yang perlu kita jalanin. Misalnya kita ini mau melakukan perjalanan, gitu ya. Kemudian kita melihat tanda-tanda panah. Ini menuju ke bukit, ini menuju ke tempat wisata, ini menuju kemana dan lain-lain gitu kan. Saudara, itu sudah jelas. Oh, kita memang mau ke sana. Ada perjalanan yang kita mesti lalui. Dan perjalanannya ternyata nggak seenak yang kita pikirkan. Naik turun gunung, kadang-kadang mesti jatuh bangun, bahkan macam-macam. Makanya firman tadi jelas sekali mengatakan meskipun bergembiralah, meskipun sebentar kalian juga harus menderita, bergembiralah. Karena kalian akan sampai kepada destininya, yaitu kalian semua adalah imamat rajani. Tapi perlu dijalani, perlu diproses. Dan itulah yang menyebabkan kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sebenarnya bagi kehidupan kita. Makanya saya mengatakan dari chosen sampai ke destiny ada sesuatu di sini kata destined. Destined adalah kita ditentukan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kita ditetapkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan kita ditempatkan. Kadang-kadang tempat-tempatnya nggak enak. Tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita menerima semua ini, kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita kemudian ditentukan, ditetapkan, destined. Sebelum kita masuk ke dalam destininya. Sebelum kita sampai di puncak tempat kita wisata. Kita melalui jalan-jalan yang lain. Kita sudah ditentukan, ditetapkan. Untuk sampai nanti ditempatkan oleh Dia. Karena itu sadar saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maaf saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus, perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada satu perjalanan yang kita harus lalui. Tapi kita nggak akan mampu tanpa kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan, kekuatan. Dan tujuan akhirnya, destiny akhirnya, itu cuma dikatakan memberitakan, dikatakan atau menjadi saksiku, ya. Mulai dari sini, tempat demi tempat kita akan lalui. Menjadi saksi Tuhan. Memberitakan kabar baik itu. Itulah yang disebut tujuan sebetulnya di mana kita dipilih. Di mana kita ditentukan. Di mana kita ditetapkan bahkan. Untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ini yang Tuhan inginkan. Karena itu ingat berapa minggu yang lalu di awal tahun atau awal bulan atau awal tahun ini, saya berbicara tentang kesaksian Tamki. Mungkin masih ingat saudara ya, Tamki waktu itu karena saya mendapat tugas di Myanmar, saya bisa paling tidak ya bertemu dengan orang-orang, kemudian mereka menceritakan tentang siapa Tamki. Dan kemudian waktu saya bolak-balik dari Singapura ke Myanmar dan seterusnya, saya berjumpa di Malaysia, berjumpa dengan salah seorang mungkin salah seorang memang yang benar-benar menjadi pengikut Tamki, dan saya dikenalkan kemudian dengan anaknya dan kayak dikenalkan dengan penulis buku dari Tamki. Dan dari situ saya mendapat bukunya. Waktu saya membaca itu, saya baru ngerti artinya dipilih. Saya baru ngerti artinya ditetapkan, destined, ditetapkan, ditentukan. Dan saya baru ngerti akhirnya destininya, tujuannya Tuhan memilih kita, menetapkan kita, memperlengkapi kita untuk apa? Tamki jelas sekali waktu itu dia adalah orang yang penyembah berhala. Penyembah berhala. Dan tempatnya di gunung yang terpencil sekali. Hanya ada beberapa rumah mungkin yang disebut kampung dia. Itu adanya di Chin. Ya. Di Myanmar ada daerah Chin State namanya. Ada utara, ada selatan. Dia di selatan. Dan di situ jelas sekali Tamki yang penyembah berhala ini,
jelas sekali pada waktu itu diizinkan oleh Tuhan. Dia meninggal, saudara. Dan waktu persiapan semua sesuai dengan adat mereka, persiapan untuk melakukan memandikan atau apapun juga dari Tamki. Tapi waktu dia dibawa ke lapangan, setelah sekian lamanya ya, kemudian dia bangkit. Dia hidup kembali. Dan dia cerita. Ini yang luar biasa ceritanya. Waktu roh saya, dia cuma mengatakan, waktu saya tiba-tiba bisa naik ke atas. Saya didampingi oleh seseorang dan mengatakan, ayo ini ada tangga, kamu naik aja ke atas. Diceritakan, dia naik ke atas. Dari satu tempat, tingkat ke tingkat yang lain, terus menerus. Ada temannya juga yang ikut. Dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Ini kesaksian Tamki yang luar biasa. Dan akhirnya dia ketemu. Dia katakan, itulah yang maha besar. Dia nggak tahu siapa itu. Dia tahu, itulah dewa yang maha besar. Dia katakan begitu karena penyembah berhala. Dia menyembah macam-macam. Yang menyembah pohon, menyembah segala macam. Tapi ini kali dia katakan ada dewa yang besar. Di situ dia bilang, dia mengatakan luar biasa, hebatnya. Dan di situ ternyata saya disuruh kembali. Kamu harus kembali. Dan kamu harus memberitahukan, dikatakan, memberitahukan tentang aku kepada seluruh umatmu, seluruh umat di daerah kamu, semuanya. Bahkan di seluruh daerah kamu, bahkan luas sampai kemana-mana dikatakan demikian. Tapi intinya, kamu harus memberitahu bahwa aku adalah penciptamu dan aku adalah Tuhan yang maha besar. Dia nggak ngerti kata-katanya, pokoknya dia menyebutnya dewa yang besar. Luar biasa, saudara. Dan dia kembali hidup, dan mulai dari saat itu, dia cuma memberitakan kabar baik. Dia cuma menyampaikan bahwa ada yang luar biasa. Saudara, tentunya tantangan demi tantangan sudah dipilih, sudah ditentukan, tapi tentunya tantangan demi tantangan terjadi. Bagaimana dia ditantang oleh iparnya sendiri. Kalau kamu nggak merubah kepercayaan kamu, aku bunuh kamu. Saudara, dari iparnya datang dengan membawa golok. Wah, semua teman-teman Tamki di sana bilang, Tamki lari, Tamki lari. Tamki nggak mau lari, dia pandang terus si iparnya. Dan waktu iparnya sampai di dekat dia, dengan goloknya jatuh dia. Saudara, itu mulai orang heran. Oh, Tamki benar ternyata. Dan itu bukan terjadi sekali. Berkali-kali telah terjadi, sampai pernah juga ada temannya yang meninggal, dan dia diminta oleh keluarga temannya, ini gara-gara kamu memberikan kepercayaan yang itu, maka ini meninggal. Gimana? Kamu harus sekarang mendoakan dia. Kalau sampai dia nggak bisa hidup, kamu harus juga ikut mati. Wah, satu kampung sudah melingkupin dia. Dia ada di dalam kamar, di dalam tempatnya si yang meninggal. Saudara, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh bertanya. Dan berdoanya bukan cuma sejam, 2 jam. Berjam-jam dia berdoa. Sampai akhirnya temannya pun bangkit. Saudara. Ini yang luar biasa. Dan temannya bangkit dan seluruh isi kampung itu percaya. Dan bukan sekali. Dia pernah juga anak-anak. Dia juga berdoa bagi anak yang meninggal dan juga bangkit. Dan dia selalu memberitakan, kalian semuanya harus berubah. Ada dewa yang maha besar di atas segalanya. Itu yang harus kita sembah, saudara. Sampai akhirnya, kira-kira berapa tahun kemudian, dia mengenal seorang penginjil. Dan dari penginjil inilah, kemudian dia tahu sebenarnya siapa itu pencipta itu. Yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Di situ dia kemudian mulai tanya, dari mana kamu tahu? Temannya mengatakan, ini firman Tuhan. Inilah yang menyebabkan saya mengerti siapa dia. Dan wah, dia kepingin punya. Akhirnya dengan segala usaha, dia beli itu Alkitab Perjanjian Baru. Caranya beli, saudara, dia ganti dengan ayam, dengan apa, macam-macam segala. Pokoknya sampai dia bisa mempunyai dan dia mempelajari. Saudara, ini Tamki. Begitu rasanya perjalanannya, cuma satu hal yang dia lakukan. Gua dipanggil, aku dipanggil, aku percaya bahwa tugasku cuma satu, memberitakan kebesaran, kebaikan dari Tuhan yang maha besar. Dan dia berjalan terus, saudara. Itu terjadi, dia lahir tahun 19, kalau nggak salah, 71 dan seterusnya.
Jadi saya baru tahu persisnya ketika 2011 bertemu dengan pengikut-pengikut dia juga. Dikatakan di 2011 itu, dikatakan Tam Ki telah menanam gereja di daerah Chin, bahkan sampai ke Myanmar, ke daerah Myanmar yang lain, ada 60 gereja. Semuanya, saudara, banyak kesaksian yang luar biasa. Tapi dia harus diproses dulu, dia harus dilengkapi dulu. Baru dia mengatakan waktu saya memberitakan kabar itu, saya tahu bahwa Tuhan memang luar biasa. Jadi saudara, saya ingin mengatakan sekali lagi, di 1 Petrus 1:3-6, yang pertama, saudara dipilih. Saudara nggak bisa mengatakan, kok bisa ya? Dan saudara nggak bisa menolak dengan cara-cara apapun juga, karena Tuhan yang menentukan. Dialah yang mempunyai otoritas untuk memilih. Dan kemudian setelah itu Tuhan menetapkan kita. Ditetapkan kita. Ditentukan kita. Kamu akan jadi pemberita kabar baik, atau kasarnya kamu akan menjadi, dikatakan, nelayan, yaitu menjadi penjala manusia. Seperti itu. Itu secara umum. Secara umum. Ya. Nantinya akan banyak sekali yang secara talenta, secara kita punya masing-masing punya talenta, kita masing-masing punya sendiri arahan demi arahan dalam kehidupan kita. Itu nanti akan diuraikan satu persatu. Mungkin minggu kemarin, saudara masih ingat bagaimana Pastor Budi menguraikannya demikian detailnya. Tapi saya ingin cuma menjelaskan dan menekankan bahwa saudara tidak akan salah, bahwa Tuhan sudah memilih saudara. Dan Tuhan menetapkan saudara. Dan ditetapkan itu untuk ditempatkan, saudara. Dan itu melalui satu proses yang dinamakan proses perjalanan kehidupan kita. Yang katanya Pastor Budi dikatakan discipleship journey kita. Itu harus kita lalui. Harus kita mengalaminya. Nggak enak. Ya. Saya pun juga nggak enak waktu Tuhan mengatakan bahwa oke, kamu sekarang, ini waktu zaman baru bertobat, saudara. Kemudian saya masuk ke dalam suatu organisasi namanya Full Gospel Businessman Fellowship. Dan di situ baru 1 tahun. Saya masih baru belajar, nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu mesti bagaimana. Kemudian ditunjuk oleh teman-teman, kamu aja yang jadi pemimpin. Di sana namanya Presiden Chapter. Keren sih gitu ya. Kemudian saya nggak ngerti, kan nggak tahu. Tapi pada waktu ditabiskan sebagai Presiden Chapter di situ, saya benar-benar kepenuhan Roh Kudus. Dan saya di situ merasakan sekali. Kemudian apa yang menjadi semangat saya? Oh, saya cuma harus memberitakan kabar baik. Saya nggak perlu artinya jadi pendeta khotbah dan saya cuma memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan, kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka saya mulai dengan itu. Cuman itu yang saya menjadi senjata saya. Saya belajar lebih dahulu. Belajar tentunya bagaimana membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, bagaimana kita menafsirkannya, dan kemudian belajar lagi bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus, dan seterusnya. Nggak enak, saudara. Tapi proses ini harus dilalui. Pernah suatu ketika saya ikut pemuritan, saya ikut menjadi muridnya Tuhan Yesus melalui Dr. Royandi yang mengajarkan itu. Setelah sekian lama pemuritan, ada kumpul banyak orang, kemudian suatu hari Dr. Royandi mengatakan, ayo besok kita akan praktek. Waduh, praktek apa? Dia katakan, kita harus bisa memberitakan kabar baik, kita harus bisa menyampaikan siapa Yesus sebenarnya, kita harus bisa membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus. Wah, gimana caranya ya? Saya kan pengusaha, waktu itu masih pengusaha, saudara. Enggak dong, mau kemana nih Pak? Dikatakan, kita akan ke Ragunan. Kebun binatang Ragunan, saudara. Bayangin saya ini pengusaha, banyak teman-teman yang datang. Kemudian kita ramai-ramai pada satu hari, yang jelas itu bukan hari Minggu, tapi mungkin hari ya Jumat atau Sabtu gitu ya. Enggak begitu ramai. Kemudian kita ramai-ramai ke Ragunan. Dan saya masih gengsi. Masih mengatakan, bukan saya, yang benar aja. Kemudian saya mengatakan ke Dr. Royandi, udah dok, saya yang jaga barang-barang aja deh. Kalian masuk aja deh. Oke, dikatakan begitu. Kamu jaga barang-barang di sini, maka semuanya masuk ke
Ragunan. Tujuan cuma satu, bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana menyampaikannya, bagaimana kita bisa membuat orang menerima itu semua dan bertobat tentunya. Saudara, itu yang terjadi. Waktu gelisah hati saya, semua udah pergi, saya cuma jaga barang-barang, saya gelisah. Aduh, ini kan sombong ini ya kelihatannya. Roh Kudus mungkin bekerja dalam diri saya dan dia mengatakan kamu sombong kamu. Akhirnya ya udah, untuk menghibur diri saya memanggil orang yang menjual minuman. Jual minuman gitu, membawa minuman. Saya panggil dia sambil mungkin bisa minum, saya bayarin dia. Ngobrol-ngobrol sama dia. Kamu dari mana, segala macam begitu. Masih anak muda. Dia cerita kemudian bahwa dia dari satu kota yang cukup jauh dari Jakarta. Dan dia cerita ya ini untuk menambah kehidupan dan lain-lainnya. Dia cerita bagaimana susahnya dia. Terus saya mulai cerita. Loh, kamu punya Tuhan nggak? Ya, saya tahu ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada, kenapa susah seperti ini? Gitu kan ya. Saya akan selalu begitu pertanyaan orang kan. Kemudian saya mulai cerita, mulai menyampaikan tentang siapa sebenarnya pencipta kita ini. Kabar baik mulai saya sampaikan, kesaksian-kesaksian mengenai baiknya Tuhan, mengenai besarnya Tuhan kita sampaikan. Sampai akhirnya dia pun bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, saya bawa dia untuk menerima Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang luar biasa. Dan yang membuat saya malu adalah ketika kita kumpul semuanya, salah satu anak muda, perempuan lagi ya, yang menurut pandangan saya nggak layak lah dia mau bicara sama siapa? Ya mungkin lah, ya mungkin masih ada orang-orang yang bisa dilayan sama dia. Tapi pada waktu itu dia memberikan kesaksian bahwa dia telah membawa seorang yang berpendidikan tinggi, titelnya bukan S1 aja, udah S2. Bahkan pada saat itu dia cerita, ini orang kasihan, laki-laki. Jadi saya datengin, kenapa? Boleh saya doakan gitu ya. Terus dia cerita bahwa dia sedang mengalami kesulitan, baik rumah tangga maupun keuangan dan lain-lainnya. Dan si teman saya ini kemudian menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan lain-lain. Akhirnya percaya. Dan dia juga bisa bertobat, dan dia bisa bersaksi. Saudara, waduh, saya melihat itu betul-betul. Kalau Tuhan memilih, dia tidak pernah salah pilih. Kalau Tuhan memperlengkapi, dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Itulah saudara. Jadi kita ada satu perjalanan, ingat, dari mulai dipilih, ya, kita chosen, kemudian sampai ke destiny-nya, itu ada destined. Ada sesuatu yang menyebabkan kita ditentukan, kita ditetapkan, dan kita ditempatkan. Ini harus kita jalanin. Makanya Tuhan mengatakan, kamu kalau sedang menderita, bergembiralah. Tuhan sedang memproses kamu. Tuhan sedang memperlengkapi kamu. Karena itu saudara, apa sekarang yang diperlukan? Yang diperlukan hanya satu. Percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Seperti yang kita deklarasikan sebelum kita mulai semua. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah pilih. Apapun saudara, jangan mengatakan aku nggak layak. Jangan mengatakan, wah dia saja. Jangan mengatakan apapun juga saudara. Kalau kita sudah melihat Petrus, bagaimana dengan Saulus, orang yang membenci bahkan pengikut-pengikut Kristus, bahkan menangkapi dan juga mau membunuhnya bahkan, atau mungkin sudah ada yang dibunuh oleh dia. Ini orang yang luar biasa, gak sukanya, bencinya luar biasa. Tapi Tuhan memilih dia, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan sendiri. Di situ Tuhan proses dan Tuhan mengatakan, aku akan memakai engkau. Dan dia kemudian percaya. Dan dia kemudian bertobat. Dan dia berubah. Dan untuk berubah, 3 tahun pertama, dia harus mengalami proses yang luar biasa. Banyak orang gak percaya. Ini modelnya orang begini kok bisa jadi pengikut Kristus. Modelnya orang begini kok bisa kumpul sama murid-murid Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu belum bisa menerima. Diproses dia harus belajar sana, belajar sini, ngalami banyak sekali pergumulan. Dan kita tahu perjalanan daripada Saulus atau Paulus ini. Bagaimana dia akhirnya benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Atau orang-orang yang bukan Yahudi Israel. Ini yang dikatakan bahwa dia
Makanya kemana-mana keliling. Kita tahu perjalanan Paulus dan kita tahu akhirnya dialah yang menulis banyak sekali di dalam Alkitab ini, di Perjanjian Baru. Saudara, yang kayak seperti ini Tuhan bisa pilih. Jangan mengatakan, saudara, aku ini kan banyak dosanya. Jangan mengatakan, aku nggak layak. Jangan. Tuhan akan memilih. Dan Tuhan kalau sudah memilih, Tuhan akan melengkapi. Terimalah itu. Percayalah. Itu yang paling penting sekali. Percaya terus. Dan tentunya pada waktu perjalanan ini diproses, tekun. Ya, sabar, tekun. Dan selalu bisa mengucap syukur. Karena apa, saudara? Ini penting sekali. Pada saat itulah Tuhan mengatakan, kalau kita bisa mengucap syukur, maka kita adalah orang-orang yang dipenuhi kebahagiaan damai sejahtera daripada Yesus Kristus sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu, saudara, ini sebenarnya yang disebut kita semuanya, kita sedang mempunyai melengkapi suatu kantong baru. Kehidupan kita ini sedang dirubahkan dengan proses demi proses untuk menjadi kantong yang baru. Untuk menerima nantinya anggur yang baru. Supaya kita bisa disegarkan dan kita bisa jalan bersama-sama. Saudara, kalau mengikuti dari 1 Petrus dan 2 Petrus, nanti juga ada peringatan-peringatan. Hati-hati. Banyak penyesat. Banyak orang-orang yang kemudian salah jalannya. Karena nggak bisa menerima apa yang Tuhan tentukan, tetapkan. Kita kadang-kadang merasa, enggak lah. Saya lebih baik nggak seperti itulah. Hati-hati. Kemudian ada penyesat-penyesat yang mengatakan banyak hal. Ya, tapi ingatlah, kalau tadi saya cerita di awal, bagaimana kita kemudian ingin pergi ke suatu tempat wisata lah katakan, ya, kemudian ada banyak tanda panah di situ, tapi kemudian kita memilih satu ini, karena kita tahu Tuhan mengatakan demikian, dan kita mulai berjalan, tapi jalannya berat sekali. Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau kita benar-benar tahu bahwa kita sedang diperlengkapi, kita sedang ditetapkan, kita sedang diproses, dia tahu. Bahkan di dalam kondisi yang berat sekalipun, seperti Daud mengatakan, di lembah yang kelam pun dikatakan, tongkat dan gadamu selalu ada menjaga. Demikian juga kita. Waktu kita mengalami jalan-jalan yang berat, percayalah, dia ada beserta dengan kita. Bahkan dikatakan, kalau kamu nggak kuat, aku akan menggendong kamu. Ya saudara, itulah yang penting. Itulah destiny yang Tuhan maukan buat kita semua secara keseluruhan. Yaitu kita memberitakan kabar baik. Ini yang paling penting, destiny-nya adalah kita memberitakan kabar baik. Dan kita diperlengkapi oleh dia. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur kalau saya bisa belajar dan bersama-sama dengan saudara bisa mengerti, menangkap ini semuanya untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Akhirnya dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah imamat rajani. Orang yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan. Bahkan akan dijadikan oleh dia juga suatu umat yang dikatakan imamat yang rajani. Terpujilah nama Tuhan. Kita semua mengucap syukur dan berterima kasih. Karena inilah semuanya. Kita sekarang ada bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar, menerima, bahkan kalau kami boleh merenungkan ini dalam hati kami. Dan kemudian kami bisa didorong oleh Roh Kudus melakukannya. Kami akan melakukan itu Tuhan, bahwa sangat sederhana. Jadilah saksiku, itu yang kau mau ya Tuhan. Jadilah saksiku tentang kebaikan, tentang kebesaran, tentang kekuatan, tentang kasih Allah yang besar. Ini semuanya menjadi kesaksian. Tapi sebelum kita menjadi kesaksian, kami percaya kita diproses dulu. Dalam proses itulah timbul kesaksian demi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa buat setiap teman-teman yang ada yang mendengarkan, baik melalui streaming kali ini maupun nanti setelah streaming berikutnya. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau terus akan menjamah mereka, memperlengkapi, terus memimpin, membimbing mereka. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah menetapkan, memilih menetapkan kami semuanya
untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih atas hari yang luar biasa ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, bahwa engkau adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih, bukan kita. Dan Tuhan akan menetapkan, akan menentukan, akan jadi apa kita sebenarnya. Karena ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan perlukan. Mungkin kita akan menjadi pemberita kabar baik langsung. Tapi mungkin juga kita akan menjadi pengusaha di mana kita akan memberitakan kabar baik ini kepada setiap pekerja, setiap apapun juga yang ada. Bahkan kita mungkin menjadi suatu olahragawan juga sama. Kita bisa memberitakan semua ini di dalam lingkungan kita. Kami percaya Tuhan. Ini yang Engkau mau Tuhan. Karena itu kalau kita semua percaya, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Dan engkau akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ke atas kehidupanmu. Baik dalam lumbung-lumbungmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mencurahkan berkat atas keluargamu. Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dan kasih yang besar dari Bapa di surga dengan penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Jesus, you're